Oke bang. Ya, selamat pagi teman-teman media semuanya. Terima kasih telah merespon undangan saya selaku kuasa hukumnya Fairuz untuk hadir pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini kita berniat untuk memberikan pernyataan atau respon atas berita yang akhir-akhir ini heboh mengenai adanya Pablo di luar tahanan, ya. Jadi untuk supaya tidak ada pertanyaan yang orang per orang, yang tentunya itu akan sangat mengganggu Fai sendiri, ya. Artinya itu sendiri sudah bikin dia sedih dan kecewa. Kalau teman-teman satu persatu telepon dia, terus kemudian bertanya ke dia, jadi yang dia sudah ingin lupakan kembali diingat. Sementara kalau tidak juga memberikan pernyataan atau sikap atas kejadian tersebut, kami juga merasa bahwa itu tidak tepat karena itu merupakan hak jawab yang juga perlu juga diketahui oleh teman-teman media dan juga masyarakat. Itulah tujuan kami kemarin memberikan undangan kepada teman-teman media agar hari ini berkenan hadir biar kami menyampaikan pernyataan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media atas sikap kami juga akan bisa sampaikan, sehingga setelah hari ini mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman media yang masih bertanya atau yang masih meminta wawancara dengan V, karena V juga ingin melupakan atau ingin tidak mengingat-ingat lagi kejadian yang telah terjadi kemarin. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan. Dan kalau kita bicara mengenai masalah prosedur, ya, memang dalam PP ya nomor 58 tahun 99 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Karena kan belum putusan, ya, jadi statusnya masih tahanan, belum terpidana. Itu memang di dalam pasal 45, 46, ya, diatur memang mengenai masalah hal-hal luar biasa, ya, untuk izin untuk meninggalkan hutan atau cabang hutan. Itu sebenarnya keperluannya ada rekonstruksi, ada penyerahan berkas, ada persidangan, ada perawatan kesehatan, dan hal-hal luar biasa atas izin dari pejabat yang berwenang. Apakah boleh seseorang itu kemudian selain untuk membesuk orang tuanya, seperti izin yang dia ajukan, permohonan yang diajukan ke majelis hakim, itu bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan lain? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi kalau menurut hemat kami, ya, sebaiknya memang setiap tahanan yang mendapatkan izin untuk meninggalkan tahanan karena izin tertentu untuk hal-hal yang luar biasa, karena ada kematian, ya, di dalam keluarga yang dia harus datang untuk melayat, ya, atau kemudian misalnya sakit keras, maka sebaiknya izin yang dia dapatkan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang lain, ya, apalagi untuk perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Ya, semua orang mengerti atas perkara itu, semua orang kenal dengan kita sebagai orang yang lagi dalam masalah hukum, dan juga orang tahu kita juga statusnya masih dalam tahanan. Ketika kita kemudian ada di tempat umum, ini akan jadi masalah, ya. Yang dipersoalkan bukan hanya bagaimana hukum di negara kita atas orang-orang yang harusnya berada dalam tahanan tapi ada di luar tahanan, juga ini juga akan berdampak kepada korban yang lagi memperjuangkan haknya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mengerti aturan, seperti misalnya mengerti hukum, mungkin mereka tahu bahwa itu adalah hal yang memang sudah diatur oleh peraturan pemerintah tahun 58, tahun 99, ya. Tapi kalau bagi masyarakat awam yang nggak mengerti hukum, ini akan menjadi sesuatu yang merugikan atas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan izin, memberikan izin dan juga pengawalan atau pengawasan. Karena ini dianggap hal yang luar biasa, membesuk orang tua yang lagi sedang sakit keras, maka kebijakan majelis hakim adalah agar ini orang bisa menghabiskan waktu yang cukup lama dengan orang tuanya. Jangan-jangan karena sakit keras terjadi hal yang tidak diinginkan, ini orang kan sudah punya waktu yang cukup lama. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ada waktu untuk ke Pasar Sentul juga, ada juga waktu untuk ke Mall Gandaria City, maka pertanyaannya selain masalah waktu dari itu, kedua adalah apakah benar-benar sakit, kan begitu artinya, ya, karena masih bisa melipir kemana-mana, kan begitu istilahnya. Kalau nginep itu boleh? Ya, nginep juga boleh asal dengan pengawalan, ya, sesuai dengan maksud dan tujuan. Nah, tapi apapun juga kami tadi sudah bicara-bicara, kami selalu mendoakan yang terbaik. Karena
kami perlu klarifikasi, nggak ada dendam, ya. Kami sudah memaafkan, dan kami sudah memaafkan, nggak ada dendam. Jadi hanya saja kan memang kasus pidana kan memaafkan itu kan tidak menghapus perilaku perbuatan pidananya, ya. Hukum tidak berjalan. Jadi kami tidak memaafkan. V juga mengatakan berdoa kalau memang orang tuanya sakit, berdoa yang terbaik buat orang tuanya Pablo, ya, sebagai sesama umat kan begitu ya, sesama bangsa dan warga negara Indonesia. Jadi begini, sebenarnya kan sebenarnya begini, ketika orang yang lagi dalam pengawalan keluar dari tahanan, ini kan seyogianya orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pengawalan kan itu juga harus tahu bahwa orang yang dikawal untuk keluar tahanan ini adalah orang yang sedang menjalani suatu proses perkara yang perkaranya mengundang perhatian publik. Ya, beda untuk perkara-perkara lain yang mungkin nggak ada, yang jauh dari liputan media, orang juga nggak tahu perkaranya apa, mungkin akan lebih aman. Tapi ini kan perkara yang mengundang perhatian publik, dan wajah orang yang sedang dikawal juga itu dikenal karena berbulan-bulan ada di media elektronik dan di media cetak. Nah, jadi seharusnya ini sudah menjadi pertimbangan, menjadi perhatian bagi orang yang dapat tanggung jawab untuk mengawal, agar tidak mengizinkan orang tersebut masuk ke area-area publik yang mudah dilihat dan dikenali orang. Nah, jadi harusnya juga ada klarifikasi dari pihak yang melakukan pengawalan itu, bagaimana kronologis waktu yang mereka gunakan untuk pengawalan tersebut. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like,